metode manakah dari berbagai metode LO yang pernah saya ajarin yang katanya metode yang paling ampuh? Nah, hari ini kita mau ngebahas nih teman-teman. Ada satu metode, katanya metode rahasia yang sudah terbukti paling ampuh menurut satu sumber yang sangat bisa dipercaya. Hari ini kita mau bahas bukan cuma metodenya aja, tetapi misteri di balik metode tersebut. Metode apakah itu? Ikutin sampai akhir video ini. Banyak mungkin dari teman-teman yang udah pernah nonton di channel kita tentang satu metode yang pernah saya ajarin, yaitu metode 369 atau 369 Manifestations Method. Kamu bisa ngelihat videonya di video yang ini. Tetapi di sini saya akan membahas dari sisi yang berbeda. Dan bagi yang pernah nonton video itu, hari ini saya akan membahas cara lain untuk mempergunakan metode 369. Kenapa ya metode ini disebut yang paling ampuh? Nah teman-teman, paling ampuh bukan menurut saya ya teman-teman. Paling ampuh menurut katanya nih. Ada satu inventor terkenal ya di masa ini. Mungkin kalian pernah dengar. Yang namanya Nikola Tesla. Metode 369 ini katanya itu satu metode misterius ya. Ada misteri di baliknya. Karena angkanya ini loh. Karena angka 369 itu disebut angka divine numbers. Katanya nih angka yang secret code of the universe. Sampai ya Nikola Tesla ngomong begini nih teman-teman. If you only know the magnificence of the 369, then you would have a key to the universe. Kata Nikola Tesla, kalau kamu tahu ya magnificent artinya gedenya dan rahasia dari angka 369 ini, menurut Nikola Tesla, kamu akan mengerti kunci dari universe. Keren banget kan teman-teman? Waktu aku tahu ini, aku jadi curious. Apa sih yang menurut Nikola Tesla itu ajaibnya dari angka 369 ini? Tapi ngomong-ngomong teman-teman, sebelum kita lanjut, kalian kenal nggak sama yang namanya Nikola Tesla? Nah, kalau mobil Tesla mah mungkin sekarang kenal ya. Nah, Nikola Tesla ini adalah sebenarnya anak buah atau murid dari Thomas Alva Edison. Kalau dulunya nih kita sering kepikiran bahwa Thomas Alva Edison adalah the most genius person, one of the most genius person in the history ya. Tapi ternyata Thomas Alva Edison sendiri justru pernah mengatakan, oh jadi pernah ada yang wawancarain gitu ya. Lu mau cari orang jenius, sebenarnya kalau mau cari orang jenius lu jangan ngomong sama gue. Lu tanya sama si Tesla katanya. Tesla saat itu masih kerja sama dia. Jadi ternyata banyak nih ya inovasi-inovasi yang dipatenkan atas nama GE gitu ya. Atas nama si perusahaannya Thomas Alva Edison. Ini sebenarnya inventornya itu adalah si Nikola Tesla ya. Jadi Nikola Tesla ini memang orangnya antik teman-teman. Antik, misterius, you know lah ya, tipikal inovator-inovator gitu ya. Ya mungkin nggak kayak orang zaman sekarang. Jadi antik, misterius, dan spiritual ya. Banyak quotes-quotesnya dia itu yang kesannya tuh lebih ke spiritual. So he understands something about the universe that we don't understand yet. Makanya ketika kita ngomongin angka 369 dan dia ngomong, kalau lu ngerti nih ya magnificent-nya atau begitu luar biasa angka 369, maka lu akan ngerti tentang universe. Ini benar-benar intriguing banget buat saya. Nah, kenapa Tesla ya, kita balik lagi, mengatakan hal seperti ini? Kalian tahu lingkaran? Ya, lingkaran bulat itu, ini kita lagi ngetes dulu nih ilmu matematika ya teman-teman. Itu berapa derajat teman-teman dari semuanya? 360 derajat ya teman-teman. Benar ya, setuju ya. Satu lingkaran full itu adalah 360 derajat. Ya, jadi angka 36-nya itu didapat dari 360 derajat ini. Kalau 3 ditambah 6, itu hasilnya berapa teman-teman? 9, benar ya. Jadi nggak usah pakai kalkulator lagi ya, pakai jari masih keburu ya. Masih cukup 3 tambah 6, 9. Jadi 369. Antiknya angka 369 ini, kalau kamu faktorkan ya. Jadi kalau dulu faktorisasi. Angka 369 pasti ketemunya akhir 369 gitu ya maksud saya. Ketika difaktorkan, angka faktorisasinya itu pasti apa? 369. Nah, ini beberapa dari yang saya tahu gitu ya, dari kenapa 369 ini jadi katanya si Tesla ini adalah secret code yang penuh misteri. Nah, ada beberapa lagi sih teman-teman. Kalau saya dulu tahunya tuh angka 9-nya itu yang antik teman-teman. Angka 9 itu kok coba kamu lihat ya. Ini jadi belajar matematika kalau begini ya. Ya, jadi kita berhenti sampai di sini ya. Tapi menurut Tesla yang ternyata maksudnya Tesla ngerti sesuatu pastinya yang kita nggak ngerti.
Dan menurut Tesla, 369 ini adalah angka yang magnificent. Ya, nah sekarang kalau memang kita bisa mengerti tentang the key to the universe through this number, berarti kita harus tahu gimana cara pakainya, bener? Di video sebelumnya ya, walaupun banyak metode, di TP yang 369 ini saya pernah ngajari satu metode ya teman-teman. Tetapi di sini saya mau menjelaskan ternyata banyak sekali teman-teman pengembangan dari penggunaan aplikasi metode 369. Ya, kalau di situ saya pernah minta teman-teman untuk nulis ya. Nah kali ini sedikit berbeda. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Pertama kali kita siapkan 3 afirmasi ya. Boleh yang berbeda, tetapi kalau menurut saya lebih baik berhubungan ya. Maksudnya masih ada kaitannya dengan apa yang kita mau. Siapkan 3 afirmasi ya untuk kita terapkan ya. Afirmasi ini bisa sebaiknya afirmasinya singkat, tepat, padat ya. Untuk saya akan menyarankan untuk pakai present tense atau future tense. Present tense biasanya ya. Present tense artinya kamu ngomongnya seolah-olah itu sudah terjadi. Misalnya, semakin hari saya merasa semakin bahagia dengan kehidupan saya. Ya, itu mengandung banyak makna tuh teman-teman. Bener nggak? Artinya apa? Ya berarti banyak hal yang baik yang terjadi, betul? Dan berikutnya teman-teman, ekspresikan atau asuransikan. Jadi ekspresikan itu bisa ngomong ya teman-teman. Kalau sebelumnya saya pernah ajarkan metode 369 dengan tulis. Sekarang kamu bisa lakukan dengan bicara. Ekspresikan afirmasi ini 6 kali dalam sehari ya, 6 kali dalam sehari, jadi 6 kali 3 gitu ya, lu tahu sendiri lah ya, 3 afirmasi kamu ulang 6 kali dalam sehari ya. Nah teman-teman, ada logikanya nih teman-teman ya, buat saya bukan cuma misterinya tetapi ada logikanya dari metode ini, nanti kita ngomongin ya. Jadi yang pertama kita tetapkan dulu ya, kita tetapkan lalu kita ekspresikan 6 kali ya. Jadi afirmasi nggak boleh beda-beda ya teman-teman ya, siapkan dulu lalu afirmasikan. Lalu berikutnya adalah gunakan waktu selama 9 detik untuk memvisualisasikan apa yang kamu afirmasikan. Makanya saya sarankan ya, afirmasinya itu berhubungan ya. Misalnya tentang uang ya 3 afirmasi itu tentang uang. Misalnya tentang kesehatan ya 3 afirmasi itu tentang kesehatan. Misalnya tentang ingin menarik pasangan ideal, misalnya afirmasinya seperti ini ya. Saya bahagia sekali menemukan pasangan ideal saya tahun ini. Misalnya ya, tahun ini kan kalau hari ini dibilang hari ini, masa 1 jam lagi ada yang ketuk pintu, belum tentu kan ya. Kita bisa bilang tahun ini atau bulan ini gitu ya. Saya lebih setuju tahun ini ya. Dan yang berhubungan, misalnya saya menjadi pribadi yang semakin menyenangkan setiap hari. Dan saya menjadi pribadi yang semakin menyenangkan dan cocok dengan pasangan ideal saya setiap hari misalnya ya. Dan misalnya afirmasi yang ketiga adalah saya semakin bahagia menjalani hari-hari saya yang penuh cinta. Misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa afirmasi yang berhubungan. Nah tips yang keempat adalah, jadi ini 4 langkah ya. Tentukan 3 afirmasi, ucapkan selama 6 kali ya dalam sehari ya. Dan lakukan visualisasi selama 9 detik. Setelahnya adalah lakukan hal ini. Ini terutama buat yang sering nanya ya, berapa lama kita melakukannya? Minimal 21 hari. Oke teman-teman, kenapa 21 hari? Nah ada logika di balik metode ini ya, metode manifestasi ini. Jadi begini teman-teman, intinya sebenarnya kalau kita menginginkan sesuatu ya, kita kan perlu percaya atau belief dulu ya. Ubah apa yang ada di dalam diri kita untuk bisa mempercayai bahwa kita layak menerima apa yang kita minta. Nah itu yang sangat penting ya teman-teman. Ketika kamu mengekspresikan ya, ngomong 6 kali, itu sebenarnya menyatakan pada diri kita gitu ya. Apalagi kalau ngomongin setiap hari ya kan, menyatakan pada diri kita, ini loh yang saya mau, ini loh yang saya mau. Ini yang saya pilih untuk menjadi diri saya saat ini ya. Nah ketika kita visualisasikan, jadi kita udah ekspresikan, ngomongin, kita visualisasikan, ini membantu otak kita, pikiran kita untuk ya, istilah kata nih ngeluberin ya, atau ngebersihin pikiran kita bahwa ini kenyataan yang saya pilih untuk ada di dalam hidup saya. Jadi pertanyaannya kembali lagi, apakah 369 adalah metode manifestasi yang paling ampuh? Gimana kalau kamu buktikan sendiri dan komen kepada kita. Balik lagi, save video ini, subscribe di channel ini, komen di bawah ini, apakah benar metode ini adalah metode yang paling ampuh untuk hidup kamu. Cek di deskripsi video di bawah ini ya, gimana caranya untuk bisa ikutan komunitas kita free. Di situ saya suka ngadain seminar, webinar secara reguler, dan kita juga ada workshop yang sangat-sangat membantu teman-teman untuk lebih mengerti tentang LOA. Saya dengan Clara Angelin, thank you for watching this video. Jangan lupa teman-teman, belum selesai.
cek video-video kita yang lainnya di channel ini, banyak banget tentang manifestasi ya, tentang money management and money mindset, dan juga tentang healing ya. And don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.